semuanya, bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan belajar dari Matius yang ke-17 ayat 22 sampai 23. Adik-adik semua, nanti kita baca semuanya ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita baca semua ya, dari ayat 22 sampai yang ke-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Murid-muridnya pun sedih sekali. Wah, murid-muridnya sedih karena mereka tahu mereka akan berpisah dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, pernahkah adik-adik berpisah dengan orang yang adik-adik sayangi? Misalnya berpisah dengan teman yang harus pindah ke tempat yang jauh, atau berpisah dengan keluarga sehingga tidak bisa bertemu lagi. Adik-adik, Ibu Yohana mau bercerita sedikit ya tentang perpisahan, kesedihannya Ibu Yohana waktu Ibu Yohana berpisah dengan mamanya Ibu Yohana yang meninggal. Dia sakit, sudah lama sekali sakit, dan akhirnya mamanya Ibu Yohana dipanggil Tuhan di rumah sakit. Waktu itu Ibu Yohana sedih sekali, menangis hampir setiap hari. Sepertinya ada sesuatu yang sakit di dada ini. Perasaannya sakit, jadi sehingga tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Rasanya tidak mengalami kebahagiaan sama sekali. Sedih sekali. Tetapi setelah berjalannya waktu, Ibu Yohana paham bahwa waktu mamanya Ibu Yohana dipanggil Tuhan, sebenarnya itu tandanya Tuhan Yesus sayang kepada mamanya Ibu Yohana. Kenapa? Karena mamanya Ibu Yohana sakit keras dan dia sangat menderita oleh kesakitannya. Tuhan menjawab dengan kesembuhan. Kesembuhannya bukan berarti harus ketemu Ibu Yohana tiap hari, tapi waktu dia dipanggil Tuhan ke surga, dia sembuh. Dia tidak merasakan sakit lagi. Dia bisa bersuka cita dengan Tuhan Yesus. Waktu Ibu Yohana ingat itu, akhirnya kesedihannya mulai berkurang. Oh iya, semuanya baik. Rencana Tuhan baik. Perpisahan ini adalah perpisahan sementara, nanti pasti akan ketemu lagi di surga bersama-sama Tuhan Yesus untuk bersekutu, memuji, memuliakan Dia di surga nanti. Pasti akan ketemu. Sehingga lama-lama kesedihan Ibu Yohana mulai berkurang. Inilah yang dirasakan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka merasa bahwa berpisah dengan Tuhan Yesus itu menimbulkan rasa sakit. Padahal waktu itu belum berpisah. Tuhan Yesus sudah memberikan tanda, menceritakan sampai 2 kali, biar mereka mempersiapkan diri saat terjadi perpisahan. Tapi mereka juga tetap tidak bisa menerimanya. Mereka sedih sekali. Adik-adik, pelajaran kita hari ini adalah rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Walaupun saat kita melewati rancangan Tuhan itu rasanya sedih, rasanya kecewa, rasanya tidak habis pikir kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Tetapi saat adik-adik mulai belajar berpositif thinking pada Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, tidak merespon dengan negatif, kita pasti akan tahu tujuan Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan kita mengalami rasa sedih. Ingat ya, rasa sedih itu tidak selalu menjadi emosi yang negatif. Rasa sedih itu memang tidak nyaman. Tetapi saat kita melewati rasa sedih itu dan meminta kekuatan Tuhan untuk bisa melewatinya, kita pasti akan bisa melewatinya. Adik-adik pernah naik kereta api? Angkat tangan yang pernah naik kereta api. Waktu kita naik kereta api, kita ada di rel ya. Nah, waktu itu pasti ada ngelewatin satu terowongan yang gelap. Terowongan yang gelap kita lewati, walaupun lampu di kereta api itu menyala, tetapi lihat kiri kanan itu gelap sekali. Tapi lama-lama sampai ke ujung kita melihat terang. Ingat adik-adik,
Saat kita mengalami kesedihan, kita harus percaya selama kita ada di relnya rencana Tuhan, selama kita tidak kecewa sama Tuhan, selama kita percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja bersama Tuhan, kita tetap melakukan kebaikan, kita tetap melakukan kebenaran, kita tetap percaya Tuhan sungguh-sungguh tidak meninggalkan dia, kita pasti akan mengerti jawabannya. Mengapa saat ini kita melewati kesedihan? Oh, rencana Tuhan begini loh ke depannya nanti. Nah, saat ini di antara adik-adik ada yang sedih, ada yang susah, ada yang merasa tidak happy. Yuk belajar untuk berdoa. Belajar berbicara sama Tuhan seperti engkau berbicara dengan teman. Tuhan, aku sedih, aku ngalamin hal ini. Tolong aku Tuhan supaya aku mendapatkan damai sejahtera. Mungkin saat ini kau nggak mengerti apa tujuan Tuhan, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkanmu. Rancangannya, rancangan damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Ingat ya adik-adik, jangan terlalu lama bersedih. Saat kau kehilangan orang-orang yang kau kasihi, bersedihlah di saat itu. Berjuanglah bersama Tuhan Yesus untuk melewati kesedihan itu. Dan suatu hari nanti engkau akan mengerti mengapa Tuhan izinkan rencana itu terjadi dalam hidupku. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan rancangannya. Walaupun rancangannya sepertinya membuat engkau tidak nyaman, tetapi itu mendatangkan sukacita di masa depan. Mari kita berdoa ya. Yang sedih hatinya, taruh tangan kanannya di dada, sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Ibu Yona berdoa untuk kalian semua ya. Tuhan, saat ini saya berdoa untuk adik-adik yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Bila di antara mereka ada yang sedih, ada yang susah, ada yang tidak happy, ada yang sakit, Tuhan jamah. Roh Kudus-Mu yang penuh kasih memberikan sukacita di hati mereka, diberikan kehangatan, diberikan kekuatan baru oleh Tuhan sehingga bisa melewatinya. Berkati mama papa yang mendampingi anak-anak ini, berkati keluarga yang ada di sekitar anak-anak ini, sehingga keluarga ini menjadi support system yang baik, sehingga suasana surga ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk mengerti, memahami, dan bisa melakukannya. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di Habatus ya adik-adik. Tetap semangat, senyum. Tuhan Yesus memberkati. Dah.